Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas MM19L akan mempresentasikan hasil wawancara atau observasi yang telah kami lakukan. Dari ketiga bidang itu, kami mengambil usaha perdagangan, yaitu pada usaha Banana Ribbon yang telah diwakilkan oleh Nur Alifah Hermawan. Lalu yang kedua yaitu usaha pada bidang jasa pada salon Farina Beauty Clinic yang diwakilkan oleh Ita Apriliani. Lalu yang ketiga yaitu usaha manufaktur, yaitu pada usaha Rido Manah yang diwakilkan oleh Aditya Herman Pelani. Mungkin untuk pemateri pertama saya persilahkan oleh saya sendiri. Ya, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara yang telah saya lakukan, yaitu pada bidang perdagangan. Saya mengambil usaha Banana Ribbon yang terletak di Desa Kelari. Langsung saja kepada hasil wawancara pertama, yaitu identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Banana Ribbon, jenis usahanya perdagangan, kegiatan usahanya yaitu membuat makanan dari bahan pisang. Alamat usaha Banana Ribbon ini bertepatan pada Jalan Kosambi, Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Lalu poin selanjutnya yaitu aspek legalitas. Nama pemiliknya yaitu Pandu Agustiana dengan bentuk usaha CP Pandanwangi. Kami telah melakukan observasi, ternyata izin usaha, lokasi usaha, dan izin perusahaan ternyata sudah dapat dan dimiliki oleh pengusaha. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu segi geografi, lalu yang kedua segi demografi, lalu yang ketiga segi perilaku, dan yang terakhir adalah segi psikologis. Yang pertama dari segi geografi, target konsumen yang banyak berkunjung adalah masyarakat yang tinggal di Karawang, khususnya pada Desa Duren. Lalu yang kedua demografi, produk ini cocok untuk semua usia, mulai dari usia 17 sampai 20 tahun, 20 sampai 25 tahun, sampai pasangan rumah tangga. Lalu yang ketiga dari segi perilaku, berdasarkan zaman yang semakin maju, masyarakat mempunyai daya selera yang tinggi, maka Banana Ribbon menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Lalu yang keempat adalah segi psikologis. Banana Ribbon ini membuat produk pisang yang dibuat dengan berbagai rasa dan dengan topping yang banyak, sehingga para konsumen tertarik dengan harga yang cukup murah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bauran pasar. Bauran pasar yang pertama yaitu produk pada Banana Ribbon ini. Yang pertama ada banana crispy, lalu yang kedua kebab banana, lalu yang ketiga roti bakar, dan yang terakhir adalah milkshake. Promosi yang digunakan pada Banana Ribbon itu yang pertama promosi penjualan melalui media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, ataupun WhatsApp, dan melalui influencer di Karawang. Lalu yang kedua pemasaran interaktif, dan yang terakhir adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Harga Banana Ribbon itu sendiri menyesuaikan dengan bahan. Lalu lokasinya terdapat pada Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek teknis dan produksi. Yang pertama, cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas pisang yang berkualitas, pemilik usaha memilih jenis pisang yang berkualitas dan perlu diperhatikan jenisnya. Karena seperti yang kita sudah tahu, ada berbagai macam pisang yang kualitasnya berbeda-beda. Banana Ribbon memilih jenis pisang kapok. Lalu kebutuhan produksinya bisa lokasi, bangunan atau gedung, peralatan produksi, bahan baku, dan proses produksi. Kebutuhan produksi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama lokasi, bangunan, dan peralatan bahan baku. Lokasi Banana Ribbon memilih melakukan penjualan di Kelari yang berada di Desa Duren karena dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dan dekat dengan berbagai macam ruang publik seperti sekolah, mal, dan rumah warga. Lalu yang kedua bangunan. Banana Ribbon membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya 136 meter
yang berada pada jajaran ruko Desa Duren. Lalu yang ketiga adalah peralatan. Peralatan yang dibutuhkan oleh usaha Banana Ribbon ini salah satunya mungkin kompor, oven, pisau, packing produk, wajan penggorengan, wadah tepung crispy, atau capit penggorengan. Yang terakhir ada bahan baku. Bahan baku dari Banana Ribbon itu sendiri mungkin yang pertama ada pisang, keju, coklat, seres, susu kental manis, minyak goreng, dan tepung. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses produksi di Banana Ribbon. Yang pertama yaitu pengupasan pada pisang, lalu pemotongan pisang. Yang ketiga penggorengan. Setelah digoreng mungkin ditata. Selanjutnya pengirisan setelah digoreng, lalu membuat adonan, mencampurkan adonan dengan varian rasa. Yang pertama yaitu mungkin ada coklat, tiramisu, red velvet, pandan, dan juga durian. Lalu dikasih toppingnya mungkin ada almond, keju, seres. Lalu yang terakhir adalah finishing. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek finansial. Aspek finansial yang pertama mungkin membutuhkan modalnya yang pertama untuk bangunan sejumlah 500 juta, lalu yang kedua kendaraan sejumlah 150 juta, lalu yang ketiga bahan baku sekitar 100 juta, lalu yang keempat mesin sekitar 30 juta, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika ditotal menjadi 790 juta. Lalu aspek finansial, ada biaya prainvestasi dan biaya aktiva tetap. Biaya investasi yang pertama ada biaya pembuatan studi yaitu sekitar 6 juta rupiah. Lalu yang kedua biaya pengurusan izin-izin yang sekitar 17 juta rupiah, totalnya menjadi 23 juta rupiah. Lalu yang kedua biaya aktiva tetap. Aktiva tetap ada tetap berwujud. Yang pertama satu yaitu bangunan sekitar 500 juta rupiah, kendaraan 150 juta rupiah, mesin 10 juta rupiah, peralatan 5 juta rupiah, dan perlengkapan 7 juta rupiah, sehingga di total menjadi 672 juta. Selanjutnya ada kesimpulan aspek keuangan. Dari kesimpulan perhitungan di atas, untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama yaitu payback period, hasil pengukuran 3 tahun 10 bulan, hasil pengukurannya 4 tahun, keterangannya baik. Lalu average rate of return atau ARR, hasil pengukurannya 1,07%, hasil pengukurannya menjadi 50%, yaitu keterangannya tidak baik. Lalu yang ketiga net present value atau NPV, hasil pengukurannya 24.129.000, hasil pengukurannya 100 juta rupiah, keterangannya yaitu baik. Internal rate of return IRR, hasil pengukurannya 28,1%, hasil pengukurannya 24%, sehingga keterangan baik. Yang terakhir yaitu profitability index atau PI, hasil pengukurannya 1,4 kali, keterangannya yaitu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Herman Pelani dari kelas MN19L akan mereview studi kelayakan bisnis perusahaan manufaktur Ridomana. Perusahaan ini beralamat di Jalan Pangkal Perjuangan, Seuyunan RT 4 RW 8, Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Dari aspek legalitas, perusahaan ini memiliki surat izin usaha dan NPWP dengan nama pemilik Bapak Burhan. Segmentasi pasar UD Ridomana dari sesi geografinya, target konsumen yang banyak berkunjung adalah masyarakat yang tinggal di daerah Karawang. Begitu juga dengan sesi demografi berfokus pada usia sekitar 25 tahun ke atas atau orang yang sudah berkeluarga, untuk jenis kelamin pria dan wanita semua golongan, serta memfokuskan ke masyarakat yang sudah berkeluarga atau pasangan suami istri, karena di kalangan yang sudah berkeluarga atau pasangan suami istri ini sudah mempunyai rumah sendiri.
Selanjutnya, sesi psikologis. Pemilik toko menekankan bagi konsumen yang penyuka konsep furniture sesuai gaya hidup yang modern dan bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah ditawarkan oleh Ude Ridomana. Untuk meningkatkan potensi pasar, pemilik berusaha meningkatkan kualitas produk, meningkatkan promosi di berbagai media sosial, meningkatkan kualitas pelayanan, dan juga menganalisa minat konsumen tentang produk sehingga dapat memuaskan konsumen dan menetapkan mereka. Strategi bauran pemasaran Ude Ridomana yaitu memiliki produk kusen, pintu, jendela, dan segala kebutuhan bangunan berbahan dasar kayu. Perusahaan ini berpromosi dengan memposting gambar produk mebelnya dalam sehari 2-3 kali di media sosial Facebook miliknya. Dengan menggunakan media sosial Facebook untuk berpromosi dinilai lebih efektif sebagai perantara pemasaran. Dari aspek finansial, biaya kebutuhan investasi, biaya pembuatan studinya itu sekitar 8 juta rupiah, dengan biaya pengurusan izin-izin 20 juta rupiah dengan total biaya 28 juta rupiah. Dan biaya aktiva tetap berwujud bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan perlengkapan dengan semua total biaya 502 juta rupiah. Aktiva tetap tidak berwujudnya itu merek dagang 3 juta rupiah dengan total investasi 533 juta rupiah. Biaya operasional meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, listrik dan air, biaya pemasaran, biaya transportasi, dan total per bulannya itu 68 juta 450 ribu. Dengan total per tahunnya 821 juta 400 ribu. Kesimpulan aspek finansial, dengan alat ukur payback period itu hasilnya baik, average rate of return kurang baik, net present value kurang baik, internal rate of return itu baik, dan terakhir profitability index itu kurang baik. Dengan itu, maka memiliki kesimpulan berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, perusahaan Ridomana sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada aspek hukum, yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga ada aspek teknis, dan yang terakhir yaitu aspek keuangan. Mengenai aspek hukum tersendiri yaitu ada pun identitas perusahaan yang dimana nama perusahaannya yaitu PT Virginia Estetika atau Barina Beauty Clinic, jenis usahanya yaitu jenis jasa kecantikan, kegiatan usahanya yaitu melayani customer sesuai dengan jenis perawatan yang diinginkan, yang beralamat di Jalan Kertabumi, nomor 25 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Adapun aspek legalitasnya yang dimana tadi saya sudah sebutkan nama perusahaannya yaitu PT Virginia Estetika, yang dimana status perusahaan tersebut merupakan perseroan terbatas. Dan untuk mengenai izin usahanya yaitu ada izin usaha atau SIUP, izin perusahaan atau TDP, dan yang terakhir yaitu mengenai NPWP. Yang materi kedua saya akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju yaitu anak remaja berusia 17 sampai 25 tahun dan dewasa yaitu 25 sampai 60 tahun, yang dimana usia remaja 17 sampai 25 tahun per tahunnya yaitu mencapai 5.400 customer, dan untuk setiap bulannya yaitu mencapai 450 customer, dan dimana setiap harinya melayani 15 customer. Untuk usia dewasa tersendiri yaitu kurang lebih 3.600 customer setiap tahunnya, 300 customer per bulan, serta 10 customer per hari. Yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar meliputi geografi, demografi, psikologi, serta perilaku.
Geografi yaitu di mana target perusahaannya yang berada di daerah Karawang maupun luar Karawang. Untuk demografinya, konsumennya dari semua kalangan, baik itu usia remaja, berbeda ras, ataupun yang lainnya. Untuk psikologinya itu disesuaikan dengan keinginan konsumen, di mana di dalam jenis perawatannya itu sendiri yaitu meliputi elas, facial maupun yang lainnya. Dan perilaku tersendiri yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun potensi yaitu dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Parina Beauty Clinic, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas proyek yang dibangun. Untuk posisi tersendiri yaitu berdasarkan tingkat kualitas produk jasa, Parina Beauty Clinic berada dalam tingkat kelas atas, dan pesaingnya tersendiri yaitu meliputi Natasha Skincare Center, Kusuma Beauty Clinic, dan yang terakhir yaitu Wijaya Skin Clinic Center. Bauran pemasaran tersendiri yaitu meliputi produk, promosi, harga, serta lokasi. Mengenai produknya tersendiri yaitu Parina Beauty Clinic menawarkan berbagai macam produk kecantikan. Untuk mengenai promosinya tersendiri yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, pemasaran interaktif. Untuk harganya tersendiri, penempatan harga produk dan jasa disesuaikan dengan jenis produk yang akan digunakan. Yang lokasinya di Jalan Kertabumi, Karawang. Materi ketiga yaitu aspek teknis dan produksi. Yang pertama yaitu cakupan produksi. Untuk mendapatkan pelayanan yang baik, maka pemilihan fasilitas menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada berbagai macam fasilitas yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Untuk kebutuhan teknis, lokasi, bangunan atau gedung, fasilitas, penyediaan fasilitas, serta siklus pelayanan. Untuk mengenai lokasinya itu sendiri yaitu bertepatan di Jalan Nagasari nomor 23, Jalan biaya operasional yaitu meliputi biaya produk perawatan yang dimana total per bulannya yaitu 50 juta dan jika dikalikan per tahun maka 600 miliar. Untuk biaya tenaga kerja yaitu karyawan, kurir barang, serta office boy yang dimana karyawan terdapat 6 orang yaitu 6 orang dikali 1.500.000 maka total per tahunnya yaitu 18 juta. Untuk kurir barang tersendiri yaitu satu orangnya 500.000 dikali 2 orang yaitu 6 juta. Dan untuk office boy-nya tersendiri yaitu 2 orang yang dimana satu orangnya 600.000 dan jika dikalikan per tahun maka 6 juta. Untuk biaya listrik dan air tersendiri yaitu 3 juta per bulan dan jika dikalikan dalam per tahun yaitu 36 juta. Untuk biaya pemasaran tersendiri yaitu membutuhkan 500.000 per bulan serta total per tahunnya yaitu 6 juta rupiah. Untuk biaya transportasi tersendiri yaitu per bulannya 3 juta dan per tahunnya yaitu 24 juta. Jika total per bulan ditotalkan yaitu semuanya 59.100.000 rupiah dan untuk total per tahunnya yaitu 696 miliar rupiah. Untuk biaya penyusutan tersendiri yang pertama yaitu investasinya di mana 798 juta, modal kerjanya yaitu 300 miliar, umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Untuk penyusutan tersendiri yaitu investasi diambil modal kerja dibagi umur ekonomis yaitu 798 miliar diambil 300 miliar dibagi 5 tahun yang dimana yaitu 99.600. Untuk arus kas tersendiri yang pertama ada tahun 2017 yaitu 180.000, 2018 yaitu 220.000, 2019 yaitu 230.000, 2020 yaitu 240.000 dan tahun 2021 yaitu 280. Untuk penyusutan tersendiri yaitu semuanya hampir sama yaitu 99.600 dan untuk mengenai kas bersihnya yaitu 17.928.
Dan yang kedua yaitu 21.912. Yang ketiga yaitu 22.900. Dan yang keempat yaitu 23.900 dan yang terakhir yaitu 27.888. Jika ditotalkan maka 114.540. Untuk mengenai diskon faktornya tersendiri yaitu saya ambil 20%. Yang dimana mungkin saya bisa menambahkan untuk kesimpulan dari semuanya. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Banana Ribbon sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar, akan tetapi dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement.